memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Pada saat kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir, dia berkesempatan bicara di depan mahasiswa Indonesia di sana itu. Dan sedihnya, Presiden itu bilang akan memaafkan koruptor kalau saja uang hasil korupsinya itu dikembalikan. Ya ini, halo kawan-kawan pendukung Presiden 58% ini. Gimana dengerin pidato Pak Prabowo ini? Seneng ya? Gembira ini. Itu menunjukkan kalau kepala negara kita seorang yang pemaaf. Itu ya. Dan inikah yang dimaui rakyat Indonesia? Seorang pemimpin yang tidak mendendam, tidak marah pada koruptor, tidak membenci pencuri, tidak emosi duit negara dipakai duluan. Bagi yang nggak percaya, bila Presiden menyatakan hal itu, ya simak videonya. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Nah, gimana rasanya mendengar Presiden Indonesia ngomong gitu? Pak Prabowo ini, nek Om Begawan langsung lemes. Loyo ini saya ini. Ya sangat-sangat menyedihkan. Piye carane negara ini maju lah wong awal memimpin belum genap 10 hari, 10 hari, 100 hari bertugas. Malah yang dijanjikan itu kenikmatan kok koruptor yang diberi peluang nikmat itu. Bukan rakyat yang sekarang lagi susah hidupnya, lagi pada banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Malah yang dikasih enak maling pencuri yang ngambil duit negara ini piye toh Bapak ini. Mana janjinya Pak Prabowo yang mau mensejahterakan rakyat, mana? Ya yang modelan begini memang di Pilpres kemarin nggak tak pilih ini, memang saya nggak mendukung. Kenapa nggak bicara soal kepentingan rakyat duluan? Pada orang miskin misalnya, yang dijanjikan malah PPN naik 12%. Orang tuanya dikasih 12% pajak, anaknya kasih makan gratis. Kan raimbang itu. Atau janji ngasih insentif. Ya potongan bayar listrik 50% hanya buat 2 bulan saja. Lah giliran ke rakyat dicekik. Pas ke pejabat atau koruptor malah mau dimaafkan. Aduh Pak, ini rakyat menangis ini kalau mendengar kebijakan Pak Prabowo seperti ini. Memangnya yang nyolong duit rakyat itu yang rugi sekedar APBN? Enggak, yang kena dampaknya cuma Menteri Keuangan, enggak. Yang ada dampaknya itu tidak ke warga negara. Baru kali ini loh seorang pemimpin bersikap permisif, lembut, santun pada orang yang nyalai undang-undang. Lah koruptor-koruptor kok dimaafkan. KPK kerjaannya abot dong gitu loh. Apa ada rencana Pak Prabowo mau membubarkan KPK aja? Lah makin hari kok yang disampaikan itu kabar-kabar yang tidak mengembirakan. Tadi kan dengar sendiri tuh waktu kepala negara ngomong itu. Ada yang tepuk tangan tuh loh. Ada yang teriak hore. Wah itu koruptor itu pasti. Kalau teriak hore, nggak ada kan? Nggak ada yang teriak hore. Kalau sampai ada yang tepuk tangan, wah koruptor. Semua diam. Ketika Pak Prabowo mengatakan itu semua diam. Pasti para mahasiswa yang hadir di pertemuan itu kaget banget tuh. Jundil kalau bahasa Jawanya. Lah kok jebol sing menang Pilpres kok malah mau memaafkan koruptor itu. Lah bagaimana target pertumbuhan ekonomi bisa tembus 8%? Wong duit proyek untuk dikorupsi ngono. Nek konangan lagi baleke nek ora-ora. Hah? Apa sih ruginya tegas? Pak Prabowo itu jenderal loh.
TNI bintang 4. Apa tantangannya memberantas korupsi? Milih presiden yang punya pidato, ya repot. Pidato saya akan. Ya Abu Nawas wae. Akan toh nggak jadi loh. Lah di kampanye mau gue bilang gitu. Kan sekarang wis terpilih, sudah menjabat, tidak lagi bilang saya akan, melainkan ini sudah jalan, harus dijalankan. Hasilnya bakal begini. Yang sana soal apa bulan depan mulai. Nanti perkiraannya terbentuk gimana gitu tegas. Koruptor harus ditangkap, dimiskinkan, rampas asetnya, hukum berat, harusnya gitu Pak. Maka uang rakyat akan terselamatkan dan menjadi para koruptor itu jinjo, takut. Gitu. Lah presiden hampir di tiap kesempatan bola balik bilang saya akan. Ya enggak jadi tuh Pak. Itu yang bikin naskah pidato itu sopo gitu loh. Mau diganti, kan pasti ada para ahli di sana yang merumuskan pidato presiden. Para pembantu presiden lah paling tidak. Rame-rame pasang badan buat pernyataan para koruptor dimaafkan. Repot ini. Nah, sekelas Pak Menko bidang Kumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza. Dalihnya Pak Prabowo menerapkan strategi pemulihan kerugian negara. Wah, piye ini? Oh, memaafkan koruptor kok. Strategi. Oh, bablas duitnya. Artinya koruptor nek orang kunangan kan bablas. Nek kunangan tinggal kembalikan lagi yang dikorupsi. Ya negara R, tahu R, rugi. Masyarakat yang kena dampaknya. Lah memangnya semua koruptor waktu di sidang pas proses hukum, hakim nggak menetapkan denda. Hakim nggak minta ganti rugi. Harus dong minta ganti rugi. Apa ada pasal atau aturan yang melarang hakim memutuskan tidak boleh minta ganti rugi ke negara? Tidak ada pasal yang menyebutkan hal itu. Harusnya loh, presiden itu meminta hakim selalu mengadakan pasal. Atau menggandakan lah kalau mengadakan. Menggandakan pasal, menambah hukuman. Selain duit yang dikorupsi dikembalikan, ada dendanya juga. Nah, dengan pidato Prabowo yang kayak gini ini, Begawan teringat ini soal RUU perampasan aset. Ini RUU perampasan aset ini nasibnya terus piye? Ini gak akan benar-benar diperjuangkan DPR, malah para anggota DPR punya peluang untuk enak-enakan. Ngapain perampasan aset nanti kalau konangan kon balik ketok terus dimaafkan. DPR malah anglon itu nggak mikir. Lah pandangan serupa itu ya disampaikan juga itu Bang Habibur Rahman itu. Ini anggota DPR dari Gerindra. Dia berusaha menetralisir apa yang disampaikan presiden. Itu bukan dalam konteks membebaskan. Kita boleh memelintir, memframing seperti itu. Lah terus kata memaafkan itu maknanya apa, Pak? Bang, apa itu? Ya bebas. Apalagi nanti pengembaliannya bisa dengan diam-diam, meneng-menengan, tidak perlu rakyat tahu kan gitu. Lho nek carane ngene koruptor ya saya seneng lo jinglak-jinglak lo, berpesta moral lo. Makanya banyak koruptor yang jadi sultan pesta meriah ternyata duit malingan itu kan nggak malu tuh. Mereka akan semakin brutal dan liar menjalankan aksinya mencuri merampok uang rakyat. Nah, lantas naik konangan ya sudah dikembalikan diam-diam, tidak diberitakan ke wartawan. Lampu iup enak di koruptor ruwet rekoso di rakyat ini. Ini Pak Prabowo harus kena merevisi itu kata-katanya. Harus ingat Pak, masyarakat banyak yang susah hidupnya. Masa koruptor sudah maling uang rakyat, hidupnya mewah. Apa-apanya ada, malah dikasih fasilitas hanya mau dimaafkan. Buat contoh itu negara Tiongkok yang baru saja mengeksekusi Li Jianping yang korupsi penggelapan dana. Cuma menerima suap, penyalahan gunaan dana loh itu. Serta kerjasama dengan sindikat kriminal. Mau tahu duit yang dikorupsi berapa? 3 miliar yuan. Atau setara 6,7 triliun rupiah lah. Lalu dihukum mati.
Mesti dia kepala partai komunis di zona pengembangan ekonomi kota Hohhot. Mongolia dalam itu. Neng ngono orang partai begitu ketahuan korupsi ya tetap dihukum mati. Gak ada ampunan sama sekali. Mau milih didor apa mau milih digantung. Lah di Indonesia jangankan vonis mati, penjara seumur hidup. Denda saja kadang-kadang tidak besar. Makanya rakyat berharap RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan. Biar koruptor yang nyimpan duitnya rapi, aset yang dia miliki bisa disita negara buat ganti kerugian. Lah ini. Bukannya RUU perampasan aset sedang dibahas dan disahkan, malah presiden malah mau ngampunin koruptor. Ini gimana ini? RUU itu tidak akan dibahas wakil rakyat kita di periode ini. Saya yakin ini. Mereka akan leha-leha cuek bebek aja lah. Karena sebanyakan mereka ya begitulah. Nah, Indonesia itu kacau ini. Korupsi di mana-mana nih. Lah Pak Yasri Susilo itu, Yadri Susilo itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu petinggi PAN. Menyebut ide Prabowo sebagai kemaslahatan alias kebaikan bersama. Ini kebaikan apa toh Pak? Apa ini kebaikan buat koruptor Pak ya? Lah buat rakyat enggak nih. Mau tahu apa yang baik buat koruptor? Ya baiknya didor aja kepalanya. Selesai urusan kalau koruptor itu. Itu jaminan itu. Pak Prabowo harus berani melakukan itu. Para pejabat tidak akan melakukan korupsi. Mereka jinjo, takut. Ada ancaman yang mereka hadapi kalau melakukan korupsi. Kalau duit korupsinya dikembalikan, pelaku dimaafkan, masih masif yang korupsi, masih banyak. Karena tidak punya risiko apa-apa dalam hidupnya. Paling banter kan mengembalikan. Ya akan makin banyak. Jebul orang partai, nek wis duwe jabatan, punya kedudukan, lupa semua dengan janji-janji kampanyenya. Malah bukan membenahi, malah nambah ruwet negara ini. Nah Presiden Prabowo itu sudah kaya sejak kecil loh. Sekolahnya saja di luar negeri, mulai SD sampai SMA, sekitar tahun 70-an. Tahun segitu sekolah di luar negeri itu gak ngerti itu, rekasannya orang Indonesia itu. Iya waktu itu. Sekolah masih pada nyeker, belum bawa buku, pakainya asbak. Sekali tulis dihapus tahu nggak? Malam belajar pakai petrompak atau sendir. Nah ini Pak Prabowo ini apa beneran bisa merasakan sudah susahnya orang melarat itu, ngerinya orang yang cari makan. Nah, lulus SMA baru balik ke Indonesia, masuk Akademi Militer Magelang, bekerja sebagai tentara, ditugaskan di berbagai wilayah, kemudian menikah dengan anak presiden kedua, anaknya Pak Harto, Mbak Titi. Nah kenapa latar belakang itu tak disampaikan? Agar kita paham bahwa dia itu tidak atau sulit memahami kita sebagai orang biasa, orang miskin, orang terpinggirkan, orang kecil lah. Dia sulit ngerti kalau ada sebuah proyek, duitnya dikorupsi, itu efeknya ya ke rakyat juga. Apa dia Pak Prabowo nggak paham seperti itu? Apa nggak ngerti gituan? Lah hidupnya berkemilingan harta, tidak pernah ngerti proyek yang dinikmati orang susah. Bayangkan sebuah jalan misalnya jembatan, sekolahan, bendungan, bandara, dan berbagai proyek yang dikorupsi, itu medeni, mengerikan banget loh. Misalnya jembatan, anggarannya dikorupsi sehingga jembatannya tidak berkualitas, gue nyebrang ambruk. Apa yang terjadi pada masyarakat? Ini dipikir duit negara dikorupsi, lantas dikembalikan, lalu dimaafkan. Apa bisa dialokasikan ke proyek yang dikorupsi itu? Ya enggak toh. Sebuah proyek jembatan yang dikorupsi otomatis kualitasnya di bawah standar. Risikonya jembatan ambrol, tidak berumur panjang, goyang dilalui kendaraan, dan kalau ambrol ada masyarakat di situ seperti yang saya sebutkan, banyak korban, rakyat lagi yang menderita. Nah, bangunan sekolahan misalnya, anggarannya diambil meski 10-20%, itu membahayakan anak didik. Terus jika duitnya dikembalikan ke negara, misalnya konangan itu dimaafkan, proyek itu bisa disusuli dari duit yang dikembalikan. Proyek infrastruktur itu bukan gigi berlubang yang bisa ditambal. Tidak sekedar sobeknya baju bisa dijahit.
atau retaknya tembok bisa dilapisi. Ya. Apa presiden kita tidak memahami bahwa korupsi itu extraordinary crime? Ya, kejahatan yang luar biasa. Sudah jutaan kali kita mendengar Indonesia itu negara kaya, sumber daya alamnya melimpah ruah, tapi warganya miskin, kere, bergantung pada banyak bantuan. Mengapa begitu? Lah korupsi masih saja merajalela. Pejabat hidupnya mewah, berfoya-foya, pajak makin naik tak terkira. Dan presiden sekarang kata banyak orang sebutannya itu macan Asia loh. Nah, bila permisif pada korupsi, oh dia malah galak harusnya mengaum, menggertak ke rakyat kalau caranya gitu. Tapi jinaknya ke koruptor. Oh cilokon rakyatnya. Itu macan rakyat loh, macan. Bukan macan Asia nih, macan rakyat. Dan kucing koruptor. Galaknya ke orang-orang lemah, makhluk tak berpunya. Nah presiden sama pelaku kejahatan kok malah lemah, gimana tuh Pak Prabowo? Gak garang gitu loh. Bagaimana negara bisa maju? Pernyataan presiden di Mesir itu, apa namanya? Gak semacam mempersilahkan. Seperti ini loh. Ayo siapa mau korupsi? Monggo, monggo. Penting suatu saat dikembalikan dan mengembalikan diam-diam ya. Akan diatur sama negara kan gitu. Tenang wae nih, koruptor-koruptor tidak akan diadili, tidak dihukum. Penting duit korupsinya diserahkan lagi ke negara dan akan dimaafkan. Wah repot. Lah tahun depan waktu cairnya APBN, penjahat duit negara saya bludak, melumpah, mumplah kayak banyu air itu luber. Dokem meruyuk kayak laron jedul barutan itu. Ini sama saja seperti Indonesia mengendarai roller coaster. Itu loh kayak di wahana mainan itu. Bentuknya kereta naik turun secara ekstrim itu. Marai jantungan tenang itu. Wis ngalaman nih, suram nih masa depan kita ini. Koruptor kok ya diberi kesempatan tobat itu loh. Itu piye logikanya, piye nalarnya di mana? Urusan tobat itu sama Tuhan, bukan urusan kita itu. Tugas negara adalah mengamankan hak rakyat dan menghukum orang-orang yang salah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Mau bagaimanapun logika koruptor dimaafkan, gak masuk bos. Ibarat gajah mau dimasukkan kulkas, hanya halu dan menghayal. Misalnya nih ada koruptor si A, korupsinya sampai 200 miliar dan kasusnya terbongkar 2 atau 3 tahun kemudian. Terus duitnya dikembalikan dan si A dimaafkan, diampuni. Gak menjalani proses hukum. Mau para gendeng nih. Padahal duit 200 miliar itu didepositkan saja dalam 2-3 tahun. Duitnya berkembang jadi berapa nih. Belum lagi proyek yang duitnya dikorupsi itu. Bentuknya kayak apa itu loh. Apa bisa bermanfaat buat rakyat kecil? Kalau anggaran-anggaran proyek itu dikorupsi dan akhirnya kualitasnya sangat rendah. Yang berbahaya kepada masyarakat. Lah tinimbang saya ruwet mikir omongannya presiden. Wes, tak neruskan nyiapke Natalan dulu. Momen saya dengan pernyataan presiden ini. Nah ini saya lagi genepi hiasan. Oh ya ini, jangan lali ya, jangan lupa ya, subscribe channel Ngompol ini. Rugi loh, enggak. Pokoknya simak terus Ngompol, biar makin cerdas dan tak emosional. Nanti ketika buka YouTube, muncullah Ngompol di depan panjenengan. Itu ya, salam kawan, salam Ngompol. Dadah.